Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Tetap semangat, tetap sukacita, adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Nah, hari ini Kak Dewi izin ya pakai maskernya. Nah adik-adik, walaupun kita ibadah online, harusnya kan ibadah bulan minggu keempat ini kita ketemu ya. Tapi karena situasi yang sedang tidak baik, kita kembali ibadah online. Tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Oke, sekarang yuk sama-sama Kak Dewi yuk. Kita mau bilang tepuk semangat. Oke, siap ya. Tepuk semangat. 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 Yeay. Adik-adik harus selalu bersukacita ya adik-adik. Apapun situasinya kita harus selalu tetap percaya kepada Tuhan, harus selalu tetap semangat. Oke, saatnya adik-adik kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi kan diundang adik-adik untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Berikan kami semangat, berikan kami sukacita Tuhan Yesus untuk selalu memuji, menyembah Engkau Tuhan. Makasih banyak Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hey. Oke adik-adik, hari ini kita mau katakan kuat-kuat yang terkuat ya. Yesus adalah yang terkuat, terhebat, dan terbesar. Ayo adik-adik, selamat memuji Tuhan. Semangat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar.
kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur atas segala kasih-Mu, oh Yesus. Ku bersyukur atas segala berkat-Mu, Tuhan. Peganglah tanganku, dekaplah selalu, ku berserah padamu, percaya padamu. Peganglah tanganku, dekaplah selalu, ku berserah padamu, percaya padamu. Ku berserah padamu, Yesusku, percaya padamu. Ku percaya padamu, Yesusku, percaya padamu. Kami sangat mengasihi-Mu, dan kami gak akan pernah mau kehilangan-Mu. Makin hari kami makin percaya kepada Engkau. Haleluya. Siapa yang masih semangat memuji Tuhannya? Wah, Kade yakin adik-adik semuanya masih semangat ya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Iya, kalian adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita berdoa sekali lagi ya. Yuk, lipat tangan dan tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami rindu agar firman Tuhan mulai tertanam dalam hidup kami dan boleh buah lebat Tuhan. Kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami janji Tuhan menjadi anak yang baik, akan dengar-dengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari kita sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh kita tidak bercanda, kita tidak ngobrol, agar firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, dan adik-adik boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Yuk, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Pemungut cukai, orang yang bekerja untuk bangsa Romawi. Dasar pengkhianat bangsanya sendiri. Terlalu banyak dosa mereka, Tuhan. Terlalu banyak. Iya Tuhan, mereka itu orang berdosa. Kau harus jaga jarak dari mereka. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi ini adik-adik, mereka rajin beribadah, rajin menolong orang, memberi sedekah, berdoa. Sedangkan pemungut cukai kerjanya adalah meminta-minta uang dari rakyat, bahkan yang miskin sekalipun, untuk diserahkan kepada pemerintah adik-adik. Orang
orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku. Aku ini orang berdosa." Sahabat, siapakah yang dijawab doanya sama Tuhan? Si Farisi atau pemungut cukai? Haleluya, ya benar, pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Loh, guru, kenapa yang disalahkan malah orang Farisi? Padahal kan orang Farisi itu tidak seperti pemungut cukai, yang malah sering menindas orang, bahkan mereka adalah pengkhianat bangsanya sendiri dengan memeras mereka. Dan orang Farisi itu bersyukur kepada Tuhan. Ya, kenapa malah pemungut cukai yang berkenan di mata Tuhan? Penjelasannya ialah pemungut cukai berdoa dengan rendah hati dan mau mengakui dosa-dosanya. Sedangkan si orang Farisi malah memamerkan perbuatan-perbuatan baiknya dan mengakui dirinya lebih dari yang lain. Wah, haleluya, yeay! Ternyata pemungut cukailah yang dibenarkan oleh Tuhan karena dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, adik-adik. Nah, seperti padi ini, walaupun dia semakin berisi, semakin berbuah, padinya semakin banyak, dia bukan semakin tegak, malah semakin menunduk. Artinya kita tidak boleh sombong, adik-adik. Kita harus tetap rendah hati. Apapun yang kita lakukan, semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Selalu menjadi anak-anak yang rendah hati. Kita belajar bagaimana kita menjadi humble. Artinya rendah hati ya adik-adik. Adik-adik adalah anak-anak yang rendah hati, tidak sombong. Mari kita melakukan firman Tuhan hari ini adik-adik, yaitu belajar untuk tidak sombong dan menjadi rendah hati. Siapa yang mau rendah hati? Angkat tangannya. Ya, Tuhan melihat adik-adik yang mengangkat tangan. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Tetap bersukacita. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Ini adalah firman Tuhan pagi hari ini, yaitu perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Adik-adik bisa belajar dari 2 orang ini, yaitu kita belajar menjadi anak yang rendah hati. Oke, sebelumnya kita akan akhiri firman Tuhan. Kita berdoa dulu adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk menjadi anak yang rendah hati. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan, selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan kami berterima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kak Dewi sayang kalian. Bye-bye.